Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua siswa-siswa ibu di rumah, ibu harap kita semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita siap untuk belajar ilmu ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang perkembangannya itu dapat berubah dari masa ke masa, termasuk saat ini. Ada beberapa hal yang saat ini sedang panas-panasnya dibahas di berbagai media. Apa itu? Nah, hal ini juga berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Ada yang tahu tadi apa permasalahannya? Iya, permasalahan yang lagi panas-panasnya dibahas adalah mengenai resesi ekonomi. Kekhawatiran yang terjadi adalah apakah resesi ini akan dapat mempengaruhi APBN yang nantinya dapat menghambat pembangunan bangsa. Memang tidak bisa kita abaikan bahwa hal ini ada kaitannya. Namun, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa APBN ini memiliki sumber-sumber pemasukannya dan terdapat alokasi pada APBN yang telah diarahkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan survei dari Bloomberg, dari 15 negara di Asia, Indonesia masuk ke dalam urutan nomor 14 dengan persentase resesi sebesar 3%. Menurut Ibu Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang lalu, Indonesia masuk ke dalam daftar terbawah karena sejumlah indikator Indonesia lebih baik daripada negara lain. Indikator ini apa saja? Kita lihat, indikator yang pertama berkaitan dengan neraca pembayaran, kemudian mengenai APBN, dan juga mengenai ketahanan dari sisi korporasi maupun rumah tangga Indonesia. Sekarang kita melihatnya dari sisi APBN. Apakah kita tetap dapat membangun Indonesia? Kita lihat APBN. APBN ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang disahkan DPR dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, materi APBN yang dasar ini sudah Ibu jelaskan di video Ibu sebelumnya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai sumber dan penggunaan anggaran APBN, serta kita akan melihat apakah resesi ekonomi tadi akan mempengaruhi pembangunan sebuah bangsa. Pasti bingung ya, istilah resesi itu masih agak asing. Secara singkatnya, resesi itu adalah merosotnya aktivitas ekonomi industri selama 2 kuartal berturut-turut. Sekarang kita akan membahas sumber-sumber APBN. Sumber APBN yang pertama itu berasal dari pajak. Pajak itu merupakan kewajiban sebuah warga negara terhadap negaranya. Pajak terbagi menjadi 2, ada pajak dalam negeri dan ada pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri contohnya adalah PPH, PPN. Kemudian ada pajak perdagangan internasional, contohnya adalah bea masuk dan bea keluar atau yang kita sebut sebagai cukai. Kemudian yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak itu misalnya penerimaan dari sumber daya alam serta laba-laba BUMN. Yang ketiga ada hibah dari dalam maupun luar negeri. Nah, hibah tersebut tidak usah kita bayarkan kembali kepada orang yang atau negara yang memberinya. Selanjutnya, anggaran APBN ini akan digunakan untuk yang pertama untuk biaya pegawai, meliputi gaji dan tunjangan. Selanjutnya, yang kedua itu belanja modal, pembangunan sarana serta fasilitas-fasilitas umum. Nah, di pembangunan sarana-sarana ini itu Indonesia banyak sekali membangun untuk Indonesia. Contohnya adalah pembangunan jalan tol dari Sabang sampai Merauke. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun sarana jalan tol. Kemudian ada fasilitas-fasilitas umum, di mana fasilitas umum ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat juga. Kemudian yang ketiga itu pembelian barang atau peralatan perlengkapan kantor. Keempat adalah pembayaran bunga-bunga hutang Indonesia kepada negara lain. Kelima, hibah untuk negara lain atau organisasi internasional. Keenam, subsidi BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kita tahu ya, subsidi ini sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat supaya masyarakat dapat membangun perekonomiannya. Dengan perekonomian masyarakat yang terbangun, otomatis juga akan membangun negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh, itu ada bantuan sosial. Bantuan sosial ini diperuntukkan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam serta lainnya. Yang kedelapan
adalah belanja lainnya yang bersifat prioritas nasional di bidang ekonomi dan kebutuhan yang belum teralokasikan di jenis-jenis belanja sebelumnya. Jadi kesimpulannya, Indonesia tetap bisa membangun negeri walaupun diprediksi akan terkena resesi ekonomi. Di sini kita hanya harus menghadapinya dengan tenang, tidak belanja berlebihan, serta membayar pajak tepat waktu agar Indonesia bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBN. Demikian materi Ibu hari ini. Kalau ada materi yang dirasa kurang jelas, kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.